Oke, hari ini saya, kebagian untuk, meneruskan nih. Nanti kita akan, lebih lanjut bicara tentang bagaimana mem-follow up-nya. Bagaimana kita terutama pada masa pandemi ini harus mencari buyer, harus tetap giat, untuk mencari peluang-peluang pasar di luar sana ya. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa bagaimana kita mencari buyer sebetulnya di luar masa pandemi ini sebetulnya kita bisa juga mendapatkan peluang-peluang dengan, adanya sistem yang offline. Jadi kita kemungkinan mendapatkan peluang berpartisipasi di dalam pameran-pameran juga mungkin nanti kita bisa lakukan setelah mungkin masa pandemi ini selesai. Tapi apapun yang kita pilih itu semuanya berujung pada bagaimana kita memfollow up. Karena di saat kita melakukan pameran dagang pun sebetulnya critical factor-nya bukan hanya persiapan, bukan hanya performance saat pameran kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa memfollow up itu sehingga dari database yang kita dapatkan itu semuanya bisa mendapatkan respon yang baik dari para buyer. Jadi ujung-ujungnya memang harta. Kalau saya selalu pameran, kita selalu melakukan market research. Harta kita yang kita bawa pulang itu sebetulnya adalah database. Di saat kita expo pameran-pameran juga, kita di sana itu sebetulnya yang kita cari itu adalah mencari data buyer, gitu ya, mencari data. Nah, data yang minimal kita harus dapatkan itu apa? Kita harus dapatkan nama perusahaannya tentunya, karena kita tujuannya mau ke siapa. Lalu di sini tentunya kontaknya. Kontaknya ini memang paling sampai saat ini kontak yang sangat diperlukan adalah email, karena email adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita memberi pengetahuan tentang produk-produk kita apa aja kepada buyer, gitu ya. Lalu kita sebisa mungkin mendapatkan PIC-nya, namanya atau divisinya dia paling tidak dia divisi di mana, karena kita nanti akan berusaha mengkontak buyer langsung pada tepat tujuan, kita ini menghubungi siapa. Karena sudah dipastikan kalau orang terima email atau terima penawaran tapi dia tidak personal kepada dia bisa menganggap itu spam, dia bisa menganggap itu bukan penawaran yang serius. Seperti itu ya, jadi sebisa mungkin kita mencari sampai kita ketemu siapakah yang akan kita kontak di perusahaan buyer tersebut. Lalu database yang pasti kita harus tahu dari negara mana. Lebih jauh negara, kenapa kita perlu tahu? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebetulnya perlu tahu nih market research kita lanjutannya dia itu kebutuhannya seperti apa sih. Negara A dan negara B kebutuhannya beda, karakteristik buyer-nya beda gitu ya. Nah, di situ kita nanti akan mengkategorikan gitu, mana-mana aja buyer-buyer yang memang rasanya cocok dengan produk yang kita miliki. Lalu yang juga sebetulnya perlu kita ketahui dan perlu kita cari tahu di saat kita mendapatkan kontak-kontak tersebut adalah profil usaha dari buyer itu sendiri. Jadi buyer itu macam-macam gitu ya. Dia berbagai jenis tipe pembeli. Ada yang memang dia tipenya retail, dia pembeli retail, atau dia wholesaler, dia pembeli dalam jumlah besar, atau dia itu mungkin hanya punya 1-2 toko kecil, atau dia tipe usaha seperti apa, atau dia agensi. Nah, profil usaha buyer ini perlu kita dapatkan juga. Jadi kita perlu tahu nih, kalau kita dapat kontak nanti kita lihat dia ini jenis usahanya seperti apa. Kenapa kita perlu untuk tahu itu? Karena kita harus tahu sebetulnya keinginan dia itu membelinya dalam membeli apa dan dalam volume berapa. Jadi sangat penting buat saya sebetulnya di saat kita bicara ekspor, kita berusaha untuk kasarnya tidak pengen jualnya eceran gitu ya. Kita pengen dalam volume yang cukup besar. Karena dengan semua resiko yang kita jalani, kita korespondensi, kita mengirim barang dalam jumlah besar gitu ya. Semua resiko-resiko itu cukup besar. Sehingga tentunya ekspor, di saat kita bicara ekspor, kita berusaha untuk pembeli itu dalam jumlah yang besar. Tapi jumlah besar itu kan relatif. Jumlah besar buat kita belum tentu besar buat dia. Besar buat kita, mungkin juga buat kita minimal beli lusin gitu ya, pembeli lokal. Nah, di luar dia bisa kontainer gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih profil usaha buyer itu seperti apa sehingga kita bisa menembaknya itu dengan lebih baik.
Kenapa? Karena di saat kita nanti bicara tentang korespondensi, terutama korespondensi di awalnya, perkenalan tentang kita ini usahanya seperti apa, kita ini produknya apa saja, kita ini perusahaan, company profile kita seperti apa, pendekatan seperti apa yang mau kita tujukan ke buyer itu dari awal sudah sangat penting, gitu ya. Tembakan apa nih yang mau kita, pancingan apa yang mau kita lemparkan dulu, gitu ya. Nah, dengan kita ketahui tadi profil, lalu kita tahu negaranya, lalu kita tahu jenis usahanya seperti apa, kita akan berusaha untuk mengetahui tipe buyer dia ini mengutamakan apa sih? Apakah dia tipe-tipe yang mengutamakan harga? Apakah dia tipe-tipe buyer yang mengutamakan kualitas? Apakah dia tipe-tipe buyer yang mengutamakan keunikan-keunikan dari produk atau keunikan dari perusahaan? Lalu apakah dia memang pengen membeli produk yang konsepnya sangat sangat jelas gitu ya. Karena beberapa perusahaan sangat ingin membeli dari perusahaan-perusahaan yang misalkan fair trade, misalkan dia natural dia mengembangkan natural gitu ya, konsep-konsep yang natural, konsep-konsep yang alami. Jadi apa sih tipe buyer-nya, buyer ini dia mengutamakan apa. Lalu itu yang akan menentukan produk apa nih yang kita mau lemparkan dulu. Karena bisa dibilang teman-teman, kalau saya selalu ketemu dengan banyak teman-teman UKM, itu mereka sudah punya produk-produk yang luar biasa dan variasinya juga biasanya luar biasa gitu ya. Tapi di saat mau melemparkan, produk apa dulu nih yang mau saya lemparkan, sama seperti kita ketemu orang, kesan pertama itu luar biasa penting gitu ya. Kesan pertama bagaimana kita menciptakan kesan yang tepat sasaran itu penting, sehingga kita harus tahu nih produk apa yang mau kita tawarkan. Apakah produk yang harganya memang relatif murah, atau produk yang kita bisa bilang kualitasnya adalah unggulan, atau produk yang bisa dibilang sangat unik gitu ya, karena kita lihat buyernya ada tipe-tipe yang misalkan dia konsep store yang unik gitu, atau dia mengutamakan dari konsep perusahaan kita gitu ya, misalkan pemberdayaan wanita. Ada beberapa perusahaan pembeli buyer di sana yang sebetulnya dia nggak peduli harga, dia nggak ya kualitas oke lah, cuma dia mengusung bagaimana misalkan memberdayakan wanita atau memberdayakan daerah-daerah yang terpencil gitu ya, cerita di balik itu. Nah, ini tipe buyer yang seperti apa, itu yang akan menentukan produk apa sih yang kita mau tawarkan di awal gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya PR kita setelah kita merangkum nih, kurang lebih nih buyer A, kita sudah melakukan research ya, kita sudah dapat database-nya, lalu kita mau melakukan korespondensi awal. Kita susun surat bisnis yang rasanya tepat sekali untuk buyer A tadi. Nah, surat bisnis di sini saya rekomendasikan sampai saat ini adalah email adalah cara terbaik untuk melakukan korespondensi. Kenapa? Karena email ini terrecord dengan baik gitu ya. Karena beberapa negosiasi, beberapa pembicaraan-pembicaraan penting mungkin saja tidak di dalam recordnya tuh tidak di dalam kontrak tertulis gitu ya. Tapi dengan kita punya record dari email tersebut, bahasa surat yang sudah dimasukkan di dalam surat, kita bisa menjadikan itu sebagai catatan-catatan, baik terhadap buyer, baik terhadap kita sendiri gitu ya. Jadi sampai saat ini email itu memang adalah salah satu cara korespondensi yang paling mudah dan yang paling tepat untuk mencari mengkorespondensi buyer-buyer di luar. Nah, di saat kita melakukan surat bisnis juga sangat penting untuk kita menyapa tempat tujuan. Nah, tempat tujuan ini seperti tadi maksudnya, kita langsung misalkan kita mau bicara misalkan Mr. John kalau kita tahu namanya, atau Dear Procurement Division. Nah, tepat tujuan, kemana kita mau melemparkan surat ini. Nah, itu kita perlu untuk surat bisnis ini. Surat bisnis juga sangat penting, surat awal ya terutama adalah sangat informatif. Jadi dari awal kita akan usahakan
surat lembaran pertama yang kita kirim ke dia sudah mengandung informasi-informasi, sehingga dia membaca kesan pertamanya, dia langsung tahu bahwa kita ini perusahaan apa, menjual apa, keunggulan kita apa. Itulah yang saya sebut sebagai informasi dan informatif tadi. Lalu kenapa kita sebetulnya enak bicara dengan email? Karena sebetulnya dengan email kita nggak bertatap muka langsung, kita menempatkan diri kita sebetulnya sejajar dengan buyer gitu ya. Karena mohon maaf, kadang-kadang kalau kita bertatap muka, kadang-kadang kita itu suka banyak lah ya teman-teman yang kadang-kadang udah minder duluan, sehingga bahasa tubuh, bahasa cara kita penyampaiannya, itu seakan kita itu yang, apa ya, yang di bawah buyer. Padahal sebetulnya kita enggak, kita itu sama-sama berada di dalam satu derajat yang sama-sama membutuhkan. Kita doing business yang sebetulnya dia membutuhkan produk kita juga membutuhkan dia untuk membeli produk kita. Di email ini kita bisa mendapatkan rasa itu ya, sederajat itu. Lalu tentunya di saat kita bicara tentang korespondensi harus ada etika-etika universal yang harus kita ikuti. Contohnya, tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Rasanya itu semua orang juga sudah cukup tahu ya. Font jangan merah semua. Lalu menggunakan font yang jelas dan dengan font yang profesional. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tahap korespondensi, ada beberapa tahap. Jadi di saat kita akan sudah siap untuk ekspor, adalah saat di mana kita sudah siap untuk melakukan banyak tahapan korespondensi. Kenapa? Terutama karena kita ekspor, kita berhubungan dengan buyer-buyer yang lokasinya jauh ya. Jadi semua itu harus sangat clear di dalam tahap-tahap korespondensi. Jadi kita sudah tahu nih bahwa kita dari awal kita akan melakukan perkenalan. Lalu kita akan melakukan penawaran, lalu kita akan melakukan follow up dan negosiasi di tengahnya. Lalu setelah penawaran itu disepakati, kita akan melakukan apa nih? Kita tetap harus melakukan update status produksi kita. Lalu kalau kita bicara ekspor, nanti akan ada shipment. Semua proses-proses di mana kita melakukan pergerakan produk itu sebaiknya diupdate ke buyer. Kenapa ini penting? Karena bayangkan kalau kita juga sebagai pembeli dan penjual kita membeli produk yang jaraknya jauh gitu ya. Lalu di sana juga kita tidak bisa selalu melihat produknya, prosesnya, dia akan sangat merasa tenang, sangat merasa aman, dan sangat merasa nyaman apabila kita memberi update progres dari status produksi, status shipment, dan lain-lain. Nah, harus sangat diingat bahwa ekspor itu, dikala kita sudah niat ekspor, kita itu bicara long term, gitu ya. Saya alhamdulillah mungkin menjalani ini udah sekitar 15 tahun, jadi saya sangat merasakan bahwa ekspor ini itu kita bicara long term. Saya masih bertemu dengan buyer-buyer saya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Jadi buyer awal itu mungkin bisa sangat mungkin gitu ya, untuk repeat order, untuk kembali membeli, bahkan mungkin di saat dia sudah pindah perusahaan, karena korespondensinya baik, komunikasinya baik, itu bisa terus datang ke kita. Kadang-kadang bahkan ini sangat mungkin bahwa dia sudah pindah perusahaan dan bahkan dia itu mungkin mencari produk yang mungkin tidak kita tawarkan, gitu ya. Tapi dia sudah percaya sama kita, dia sangat suka dengan cara kerja kita, dengan cara kita selalu memberi respon yang baik, memberi update yang baik, sehingga dia banyak sekali buyer-buyer saya yang, "Esti, can you find this item? Kamu bisa nggak carikan saya barang ini? I know it's from Indonesia, saya tahu itu dari Indonesia." Dari situ jadi sebetulnya peluang-peluang itu luar biasa banyak di ekspor ini. Kenapa? Ya seperti itu, karena jarak yang jauh ini membuat hubungan personal antara kita buyer dan kita penjual dan buyer itu kalau sudah dapat kliknya, itu peluang bisnisnya sangat besar, gitu ya. Jadi tahapan-tahapan korespondensi ini yang harus kita semua pahami bahwa ada tahap-tahapan yang memang harus kita lakukan gitu ya sampai nanti memang shipment sudah selesai, lalu bahkan nanti kita akan terus menyapa dia di saat ordernya sudah selesai. Nah, awalnya pentingnya karena kita bicara bagaimana mencari buyer, tentunya kita bicara perkenalan awalnya. Jadi sebetulnya kalau saya pisahkan itu sebetulnya ada bicara awal perkenalan dan awal pertemuan. Nah, tadi kita udah bicara, ada nih yang kita ketemunya online,
berarti kita belum pernah bertatap muka langsung gitu ya. Ada yang kita pernah ketemu sekali, misalkan kita pernah ketemu di saat pameran dagang. Nah, di saat kita udah ketemu pameran dagang, jadi kurang lebih sebetulnya kita harusnya sudah bisa meraba nih, minat dia itu sebetulnya apa nih dari produk kita. Kalau saya ikut pameran dagang, biasanya saya mencatat tuh, gimana sih dari awal dia datang, kita lihat dia datang apa nih, benda apa nih yang langsung dia teliti gitu ya, yang dia pegang lalu dia tanyakan. Nah, itu dicatat gitu ya. Apa sih yang kira-kira dia minati? Oh, mungkin dia suka produk lampu yang style-nya seperti ini gitu ya, atau dia tertarik juga nih untuk produk-produk yang dari bahan rotan. Oh, dia tertarik untuk produk-produk yang mix dengan besi. Nah, itu kita catat gitu ya, sehingga nanti bisa kita kemukakan dan kita bisa sort produk-produk kita yang mau kita tawarkan duluan. Nah, tapi kalau misalkan memang dari awal kita tidak tahu, tentunya tadi kita lakukan research tadi. Kita lihat website-nya, website dia itu yang keluar apa sih? Oh, produk yang mirip dengan produk saya, kurang lebih ABC yang saya bisa tawarkan produknya ABC. Seperti itu. Sehingga dari situlah kita meramu email perkenalan gitu ya, untuk memfollow up awal. Jadi korespondensi awal itu sangat penting sekali gitu ya. Bagaimana kita untuk pertama kali menawarkan, lalu halaman email awal harus menarik gitu ya. Tentu saja udah kita dari mata turun ke hati gitu ya. Jadi awalnya ini memang mau tidak mau kita harus effort lebih untuk mengirimkan email pertama. Jadi Anda udah susah-susah melakukan research atau Anda sudah mahal-mahal pergi ke pameran dagang, lalu Anda dapat kontak, tapi Anda untuk perkenalan awalnya tuh kasarnya tidak make up-an gitu ya. Nah, itu kan sayang sekali gitu ya. Jadi awal halaman email di awal ini harus cukup menarik untuk dia penasaran sebetulnya produknya apa. Di dalam korespondensi awal juga seharusnya sudah Anda masukkan info-info kelebihan. Produk Anda apa, perusahaan Anda apa. Lalu lampirkan juga di mana sih Anda mau menawarkan produk-produk itu. Apakah Anda kirimkan tadi pilihan produk katalog yang sudah Anda sort, atau Anda mau menawarkan company profile Anda, kalau memang company profile Anda itu kuat gitu ya. Ada kekuatan dari sebuah perusahaan itu adalah lamanya dia berbisnis. Itu mungkin bisa Anda ceritakan. Nah, itu berarti lampirannya juga mungkin company profile cukup bisa dilampirkan. Lalu link website Anda, karena buyer juga perlu untuk melihat bahwa Anda itu adalah perusahaan yang valid, perusahaan yang trusted gitu ya. Jadi Anda perlu menampilkan di mana sih Anda bisa menceritakan bahwa perusahaan Anda itu adalah terpercaya. Biasanya kita tampilkan website atau sosial media, di sana mungkin ada testimonial dan lain-lain. Ya, ini saya lampirkan langsung contoh-contohnya aja supaya bisa Anda lihat. Ini beberapa contoh bagaimana saya meramu halaman awal di email. Jadi di sini Anda bisa baca mungkin ya. Let us introduce our company, one of the leading company of natural decoration from Indonesia, dan seterusnya. Di sini juga made from natural sources as Natal. Lalu we are just exhibiting our newest collection. Nah, di situ sebetulnya semua kalimat kata-kata yang saya masukkan dalam email pengantar ini sebetulnya informasi, gitu ya. Informasi yang saya mau sampaikan apa? Saya bicara bahwa kita leading company, saya bicara bahwa perusahaan kita ini terdepan. Kita ini sudah lama ya, sudah trusted gitu ya. Lalu kita juga cerita sedikit, walaupun bentuknya kata-kata dan paragraf, saya infokan. Info jenis produk yang saya masukkan, our product is made from natural decoration made from fine sources. Sini bahasanya saya bilang fine sources, berarti kita juga mengedepankan kualitas. Kita bicara, we have just exhibiting our newest collection from Messe, Frankfurt Messe. Kita bicara kita habis exhibition loh, berarti kita mau cerita kita sudah go internasional gitu ya. Lalu kita bicarakan juga di situ kita peduli dengan environment friendly. Di situ saya masukkan as well as environment friendly product. Lalu kita bicara kita mau cerita apa nih dengan
paragraf yang singkat ini harus banyak yang kita ceritakan. Kita sudah our price are export FOB terms. Nanti bisa dipelajari ya di kelas-kelas PPI juga bahwa di saat kita mau bicara ekspor, kita udah harus siap nih, ekspor sebetulnya FOB terms. Dan buyer di saat melihat bahwa kita sudah bisa memberikan harga FOB, berarti dia sudah melihat, oh perusahaan ini sudah biasa ekspor nih, itu dia semakin yakin untuk bisa lanjut korespondensi dengan kita. Dia lalu kita berikan link websitenya. Jadi bagaimana halaman pertama ini simple aja, cuma Anda berikan gambar, sentuhan gambar, Anda berikan kata-kata yang memang penuh dengan informasi. Nah itu nanti Anda bisa memasukkan attachment-nya gitu ya. Attachment, apakah Anda mau masukkan attachment e-katalog tadi ataukah company profile tadi. Nah, ini kurang lebih juga sebetulnya sama. Jadi di saat penawaran kurang lebih sama seperti tadi, tapi judulnya mengingatkan gitu ya. Jadi dikala kita udah pernah ketemu, kita mengingatkan nih, halo, kita pernah ketemu di mana. Lalu kita ingatkan dulu kamu mendatangi booth saya, kamu ini loh produk yang saya minati. Nah, orang biasanya seperti itu dia, oh saya pernah datang. Karena terus terang buyer itu di saat ketemu dengan kita di pameran dagang, belum tentu dia ingat 100% ya. Karena pameran dagang kan luar biasa besar. Dia mungkin ada ratusan booth di sana. Lalu dia pasti jalannya juga tidak pelan ya, dia sourcing gitu kan. Sehingga tugas kita yang mengingatkan dia, mengingatkan bahwa kamu pernah ketemu dan kamu tertarik loh sama produk kita. Produk yang kamu tertarik apa saja, kita kasih tahu dan kita kasih attachment-nya seperti itu. Jadi itu perlu kita ingatkan dia. Nah, kalau bisa tolong tanyakan quantity gitu ya. Karena terus lanjutan dari ini sebetulnya kita menawarkan harga gitu ya, penawaran harga, penawaran offer letter. Nah, sangat penting buat saya untuk tahu gambaran volume buyer ini seperti apa. Quantity dia tuh jumlah besar, medium, atau small. Dari situ kita baru bisa memberikan harga yang benar-benar terbaik untuk kondisi dia, untuk kebutuhan dia. Jadi biasanya saya rangkum, saya ingin tahu quantity dia kurang lebih, can you share us your quantity order, misalkan reference, so we can give you our best price, misalkan bahasanya seperti itu. Jadi kita akan memancing dia untuk tahu skala bisnisnya dia itu seperti apa dan kita bisa memberikan harga yang terbaik. Jadi ini korespondensi yang berhubungan dengan sudah mulai penawaran. Nah, ini saya beri gambaran aja betapa biasanya kalau setelah kedua pertemuan gitu ya, kita udah tahu kira-kira dia produknya apa, kita mulai memberikan quotation. Sama, quotation ini walaupun satu lembar, cuma harus tetap memberikan informasi yang jelas gitu ya. Seperti misalkan ini sudah harganya apa, FOB kah, X work kah gitu ya, atau harga apa nih yang Anda mau berikan. Sehingga apa? Dengan Anda memberikan informasi yang sudah jelas, sehingga dia udah nggak perlu banyak tanya. Karena terus terang memang kita itu kadang-kadang punya keterbatasan penyampaian bahasa gitu ya. Kita mungkin tidak semua bisa fasih bahasa Inggris gitu ya. Tidak semua mudah untuk berkorespondensi. Nah, bagaimana sih meminimalisasi bahasa-bahasa yang menurut kita susah? Kita jelaskan sejelas-jelasnya dalam apa yang kita bisa jelaskan dalam sheet ini gitu ya, dalam quotation ini. Sehingga dia udah bisa baca, oh deskripsinya ini, oh FOB price-nya ini, oh dia pakai box-nya ini. Dia bahkan bisa menghitung kurang lebih saya mau order biayanya kurang lebih berapa karena dia sudah bisa hitung volume sendiri. Saya masukkan di sini load 20 feet container berapa. Boxnya itu pieces per boxnya berapa. Dari sini informasinya udah cukup jelas untuk sebetulnya dia menghitung. Oke, landed cost biaya saya beli produk ini kalau sampai saya ke negara saya tuh berapa gitu ya. Itu sudah bisa sangat cukup jelas gitu di sini. Lalu ada beberapa informasi-informasi yang saya masukkan. Seperti payment term yang saya inginkan tuh seperti apa. Shipment-nya itu nanti seperti apa. Semua ini masih dalam bentuk negotiable ya. Karena ini penawaran dari kita sebagai penjual. Biasanya dari sini akan memancing juga. Hey, misalkan Esti, my company tidak bisa TT 50%, kita bisanya 30%. Oke, it's okay. Cuma itu sudah membuka komunikasi, sehingga makin jelas gitu. Jadi,
dengan kalau kita memang punya keterbatasan untuk, korespondensi bahasa Inggris terutama, nah Anda coba tuangkan dalam, bentuk, penawaran yang sudah sejelas-jelasnya, gitu ya. Aja sih, mungkin kalau, selanjutnya, materinya sebetulnya juga cukup banyak, cuma sangat terbatas waktunya, saya sudah mengambil lebih dari 30 menit. Jadi tips dari saya, bahwa kalau Anda, sudah dapat, terutama Anda sudah pernah korespondensi, kalau dia sudah membalas email, 1 sampai 2 kali 24 jam, jangan lebih dari itu. Kalau bisa 1 kali 24 jam. Kalau misalkan dia meminta, "Can you give me, price list?" Misalkan, tapi mungkin dia minta, spesifik yang Anda belum bisa hitungkan dalam waktu dekat, Anda harus membalas dulu. "Halo, terima kasih untuk inquiry Anda, saya akan, berikan, quotation itu misalkan besok atau lusa. Cuma Anda jawab dulu," gitu ya. Jadi jangan sampai buyer itu merasa, tidak digubris, tidak dibalas emailnya. Lalu ini yang biasa ditanyakan, kalau misalkan Anda sudah, email mungkin ordernya sudah selesai, lalu kapan sih kira-kira saya bisa nawarin dia lagi? Kan pengennya saya selalu bilang, bisnis in export itu long term. Jadi saya pegang database sekarang, saya bisa tawarkan misalkan nanti akhir tahun atau tahun depannya lagi. Sebetulnya setiap Anda punya koleksi produk baru, Anda nggak apa-apa kok menghubungi dia lagi. "Hai Mister siapa, I have new collection, product collection, this is my catalog," misalkan. "Ini saya punya produk baru, ini katalog baru saya, silakan Anda review." Itu bisa. Jadi Anda bisa kembali menghubungi dia setiap kali Anda punya koleksi produk baru. Atau kalau misalkan tidak, dalam sekedar mengingatkan, kurang lebih 6 bulan itu sangat wajar untuk kita kembali menghubungi dia lagi. Tipsnya tentunya bahasa Inggris, satuan harga ekspor. Nah, ini kalau teman-teman calon eksportir sudah harus dibiasakan untuk membeli harga yang memang siap ekspor. Ada, kita biasa bilang FOB, free on board tadi. Jadi buyer itu nggak pusing. Dia nggak ngurus, biaya-biaya kalau misalkan pengiriman, biaya angkut dari gudang kita ke mana, ke pelabuhan atau packaging dan lain-lain, itu biasanya buyer pengen simple, biaya yang dia keluarkan dari kapal sampai semua yang dia keluarkan di negaranya dia. Sehingga kita harus belajar tuh. Itu, harus Anda pelajari. Lalu untuk para calon eksportir atau eksportir yang sudah, mulai selalu berpikir long term. Jadi apapun yang Anda lakukan bahwa Anda ini, sebetulnya bisnis nggak untuk, sebulan 2 bulan atau Anda nggak setahun 2 tahun gitu ya. 10 tahun, 15 tahun, umur panjang insya Allah long term bisnis ekspor itu potensinya sangat banyak. Mungkin itu aja dari saya, start where you are, use what you have, and do what you can. Jadi kita harus mulai dengan apa yang kita miliki, tapi kita perlu gerak cepat gitu ya. Oke, terima kasih, salam sukses. Mungkin materi dari saya itu aja, terima kasih.